Kalau Anda dulu teman satu angkatan ya? Ya. Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Ya. Ini gambar siapa? Saya rubah pertanyaannya. Ini gambar siapa? Mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Ini gambar siapa? Mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Ini gambar siapa? Mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Kalau yang tadi mengenal. Dia yang sama. Tadi Pak Joko Widodo tidak mengenal. Terima kasih, Ibu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Duga saya memasukkan. Duga saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya. Dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Jadi dari analisis Bung Sarizal tadi, boleh jadi karena ijazah aslinya tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga Ya. dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu Ini yang beredar begitu. Kira-kira Sungguh sangat miris. Akhirnya terbongkar semua kebohongan-kebohongan Jokowi selama ini. Kedua teman kuliah Jokowi dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Hal yang sangat menghebohkan di sini terjadi. Akhirnya kedua teman kuliah Jokowi ini buka suara di persidangan mengenai tentang apakah Jokowi selama kuliah menggunakan kacamata dan apa nama panggilan di kampus, apakah Jokowi atau Joko Widodo. Lalu jawaban dari teman Jokowi ini sungguh sangat mengejutkan kita semua. Jika ini benar dan tentunya ini akan membongkar teka-teki tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan juga akan membongkar rahasia besar mengenai kebohongan dan skenario licik dari beberapa lembaga dan institusi yang sengaja melindungi ijazah Jokowi dengan adanya kejadian ini. Tentunya hal inilah yang membuat Jokowi semakin terpojok. Dan mari kita simak pernyataan dan jawaban teman kuliah Jokowi ini saat dicecar di persidangan. Apakah foto yang ada di KKN tadi sama dengan ini, Bu? Oke. Iya, yang tadi, yang Ibu lihat tadi? Ya. Sama dengan ini tidak? Sama. Sama ya. Oh, ini Bu, ini pakai kacamata ini juga Pak Joko Widodo. Ya. Atau saya rubah pertanyaan, saya rubah. Ini gambar siapa? Saya rubah pertanyaannya. Ini gambar siapa? Mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Kalau yang tadi mengenal. Dia yang sama. Tadi Pak Joko Widodo tidak mengenal. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Yohana. Bu Yohana tidak mengenal gambar. Jadi yang Ibu kenal yang Joko Widodo yang tidak memakai kacamata. Yang berkacamata tidak mengenal. Baik. Dan akibat kesaksian beberapa teman kuliahnya dari UGM ini, akhirnya terungkap semua. Jadi apa yang menjadi kecurigaan-kecurigaan publik pun terjawab. Apa yang selama ini disembunyikan oleh Jokowi pun terbongkar. Teman Jokowi tidak pernah lihat Jokowi pakai kacamata. Pernyataan bahwa teman Jokowi tidak pernah melihat beliau memakai kacamata merujuk pada fakta dari persidangan gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana rekan kuliah dan teman kuliah kerja nyata KKN bersaksi bahwa Jokowi tidak pernah terlihat mengenakan kacamata selama beraktivitas sehari-hari di lapangan. Kalau Anda dulu teman satu angkatan ya? Ya. Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Ya. Saudara tahu tidak? Kan saudara teman. Jadi namanya Joko Widodo pun juga tahu. Tahu nggak di mana dulu dia kos begitu? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Ya. Apakah saudara, kalau saya tanya saudara dari SMA mana, saudara bisa jawab? Bisa. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi Pak Jokowi saat itu SMA-nya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi saudara teman ya? Ya. Ya, oke. Lalu di kasus ijazah palsu ini, siapakah sebenarnya yang berbohong? Mungkin kita bisa menilai jika beberapa saksi sangat tidak mungkin berbohong karena mereka bersaksi di bawah sumpah. Sedangkan foto yang di ijazah menggunakan kacamata yang sudah menempel di ijazah, tentunya bisa jadi foto tersebut hanya foto akal-akalan dan bukan foto asli Jokowi. Seperti kabar yang beredar, foto tersebut adalah foto milik orang lain itu, menurut Roy CS selaku peneliti. Kan dia berusaha, Ternak Mulyono berusaha meyakinkan orang bahwa yang ada dalam foto itu yang pakai kacamata itu Jokowi. Publik yakin ijazah Jokowi palsu. Apalagi mau dia diyakinkan dengan foto-foto seperti itu. Betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM
dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan Sehingga soalnya. aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia Bung memasukkan, Faisal. yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia tuh lah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Faisal menduga juga bisa saja. dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika Takut dihilangkan, gitu ya? buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi Ini kan keperluan apa ini ya, untuk betul. Pilgub, karena kepentingan untuk Pilgub, tidak ketemu aslinya. Sehingga buru-buru lah dicetak Nah. yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Rizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materinya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Jadi dari analisis Bung Rizal tadi, boleh jadi karena ijazah aslinya tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga Ya. dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu Ini yang beredar begitu. Kira-kira Ya. kalau kasusnya itu, Ya. itu secara hukum Dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, Nah, itu makanya begini. orang yang Ya. mencetak ulang maksudnya, Ya. yang aslinya dia ada Ya. tapi hilang, Ya. itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Berikut adalah rangkuman fakta terkait polemik tersebut. Kesaksian teman KKN Rais Dwi Jaya, rekan satu tim KKN di Universitas Gadjah Mada UGM, menyatakan dalam persidangan bahwa ia tidak pernah melihat Jokowi memakai kacamata untuk aktivitas sehari-hari. Rais menduga Jokowi kemungkinan hanya memakai kacamata saat membaca atau belajar di dalam kamar. Alasan foto ijazah berkacamata. Pihak kampus UGM dan saksi lain mengklarifikasi bahwa penggunaan kacamata dalam pas foto ijazah adalah hal yang wajar dan tidak dilarang pada masa itu. Foto berjas atau memakai toga dengan kacamata merupakan standar untuk keperluan formal atau dokumen kelulusan. Lalu apakah sebenarnya Jokowi tidak lulus dari UGM? Ataukah jangan-jangan Jokowi sama sekali tidak pernah kuliah di UGM? Akan tetapi, jika Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, kenapa rektor UGM? Ova Emilia berani ambil resiko mengatakan bahwa Joko Widodo benar alumni UGM dan menempuh pendidikan sarjana S1. Ataukah sebenarnya ijazah Jokowi hilang, lalu dicetak ulang di Pasar Pramuka? Ini juga masih jadi tanda tanya. Dan kenapa seperti UGM pun tidak berani transparan menunjukkan satu bukti saja, agar publik percaya bahwa Jokowi memang benar lulusan UGM. Akan tetapi, UGM hanya bernarasi sehingga banyak tuduhan kepada UGM. UGM sengaja melindungi kepalsuan ijazah Jokowi. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini hingga tuntas. Sampai ketemu di video berikutnya. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi Pak Jokowi saat itu SMA-nya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi saudara teman ya? Ya. Ya, oke. Pertanyaan saya, apakah pernah ada reuni antara tahun 2005 sampai dengan 2012 itu yang mengatakan inilah Joko Widodo alumni UGM yang sekarang menjadi wali kota? Pernah mendengar itu tidak di lingkungan UGM? Sebelum dia jadi wali kota atau dia wali kota, ada di fakultas itu. Kenapa? Ada reuni. Iya, tahun berapa itu? Saya Lupa. Ya. Baru wali kota atau dia mau jadi calon wali. Dia Ya. di fakultas. Jadi Ya. kita bertemu di situ. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi saudara secara persis tidak tahu karena begini, ketika alumni populer jangankan menjadi wali kota, menjadi polisi aja kita alumni itu bangga begitu, ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, adakah event secara khusus, ya, event Bapak mau silakan. Mau lihat kopi juga nggak apa-apa, boleh lah ya, karena ini sini ada kamera di sini ya. Terus
pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam satu perkumpulan alumni yang berprestasi itu dipanggil di depan begitu? Wali kota itu hebat pada masa itu, hebat. Pernah di tahun berapa? Tahun 2017. Kok Anda pakai kepean? Tadi katanya KKN pun tahu. Iya. Oh, namanya Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo ya. Jadi iya, bukan. Tapi tidak tahu tempat kosnya. Oke. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen alumni dan mahasiswa. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Pak Ganjar Pranowo? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Bapak Mahfud MD? Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada salah satu anggota DPR? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saudara cuma ingatnya ada, cuma siapa-siapa yang datang tidak tahu.